telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Istri korban shock dan stres menyaksikan Video suaminya pertama saudara misteri pembunuhan pengusaha emas di Jayapura akhirnya terkuak. Otak pembunuhan adalah istri korban yang bekerja sama dengan pria asal Afghanistan yang menjadi pria idaman. Betibel misteri kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan Poltekam Jayapura, Papua akhirnya terungkap. Otak pembunuhan tersebut ternyata istri korban. Vergita Legina Helu alias Caca lahir di Mojokerto 29 Agustus 1996. Ibunya Yeyen bekerja sebagai tukang masak di sebuah hotel di Jayapura. Mereka hidup sederhana dan tinggal di kawasan Dok Bawah, Jayapura, Provinsi Papua. Pada 2013, di saat usia masih belia, Caca menikah dengan seorang pria bernama Nasruddin alias Acik. Pernikahan itu merupakan pernikahan pertama bagi keduanya. Usia mereka terpaut jauh, sekitar 20 tahun. Saat itu, Acik bekerja di toko emas. Beberapa bulan menikah, Acik didiagnosa menderita diabetes. Sejak itu, dia bolak-balik berobat ke dokter. Pasutri itu kemudian menyewa sebuah ruko di Jalan Garuda di kawasan Arso II di Kabupaten Keerom, yang berjarak kurang lebih 1 jam dari kota Jayapura. Di sanalah mereka tinggal sekaligus membuka usaha toko emas Cendrawasih. Menurut kabar, mereka mengadopsi seorang bayi perempuan. Caca lalu minta Yeyen ibunya untuk tinggal bersama mereka sekaligus membantu mengasuh sang bayi. Usaha toko emas itu tampaknya maju. Terbukti, Nasruddin alias Acik bisa memenuhi berbagai permintaan Caca sang istri, termasuk nongkrong di kafe, makan di restoran, biaya perawatan diri, dan membeli berbagai peralatan make up. Sepertinya pria itu sangat menyayangi dan memanjakan sang istri. Mahdi Merban lahir di Kabul, ibu kota Afghanistan, pada 13 Mei 1998. Ia tinggal di Shada Village, distrik 6 Kabul. Keluarganya memiliki jaringan bisnis yang tersebar di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Nepal, dan Indonesia. Salah satu usaha mereka di Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Puncak Gadok, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, yang bergerak di bidang penjualan safron. Pada September 2019, Mahdi datang ke Indonesia bersama ayahnya dan seorang saudara laki-laki dengan visa bisnis. Ia sempat tinggal di apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat. Setahun kemudian, pada November 2020, Mahdi berangkat seorang diri ke kota Jayapura, Papua, untuk menemui kakaknya, Rajab Ali. Saat itu, kakaknya berencana membuka sebuah kafe di sana. Sebagai orang baru di Jayapura, Mahdi tidak memiliki banyak kenalan. Berbeda dengan kakaknya, Rajab Ali, yang sudah lebih dulu memiliki lingkar pertemanan. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Caca, yang dikenalnya melalui sebuah aplikasi. Rajab Ali dan Caca sudah beberapa kali bertemu secara langsung sebelumnya. Pada Desember 2020, saat Rajab Ali merayakan ulang tahunnya di sebuah kafe miliknya, Caca datang bersama seorang temannya. Di momen itulah Mahdi pertama kali bertemu dengan Caca. Pertemuan yang terlihat sederhana, namun perlahan mengubah segalanya. Keduanya saling tertarik, dan pada Januari 2021, mereka resmi menjalin hubungan. Hubungan itu berkembang sangat cepat, bahkan terlalu cepat. Mereka menjadi sangat dekat dan menjalani hubungan layaknya suami istri. Caca bahkan memberikan sebuah cincin emas kepada Mahdi sebagai simbol cinta mereka. Semua terlihat seperti kisah cinta yang biasa, dua orang yang saling menemukan dan saling mengisi. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Mereka mulai menciptakan masalah mereka sendiri. Masalah yang perlahan berkembang menjadi sebuah kasus rumit, penuh intrik, kebohongan, dan manipulasi. Hingga pada akhirnya, semua itu berujung pada sesuatu yang sangat berdarah. Pada Senin, 28 Juni 2021, sekitar pukul 5 sore, Caca bersama Acik dengan mobil Honda Jazz merah milik mereka pergi ke dokter mata yang praktik di Apotek Kimia Farma di kota Jayapura. Acik menyetir, sedangkan Caca duduk di samping. Usai ke dokter mata, mereka makan malam di sebuah warung, lalu mampir di sebuah toko parfum, dan sekitar pukul 7.50 malam menuju Mall Jayapura untuk membeli beberapa keperluan bayi. Hari semakin malam. Usai belanja di mall, mereka pun pulang ke ruko mereka di kawasan Arso II.
Acik menyetir melalui jalur jembatan merah Yutefa ke arah jalan Balai Holtekam. Saat itu sekitar pukul 9.30 malam, ketika berada di jalan Balai Holtekam, tiba-tiba sebuah mobil Avanza hitam mencoba menghadang mereka. Acik menyalakan lampu sein kanan dan mobil terus berjalan. Namun, dari arah belakang, mobil Avanza itu memberi kode lampu isyarat pendek sebanyak 2 kali. Terpaksa Acik menghentikan mobil ke arah kiri, lalu menurunkan kaca jendela. Pengemudi Avanza turun, lalu merampok mereka dan menikam Acik berkali-kali hingga pria itu tewas bersimbah darah di dalam mobil Jazz. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur dengan mobil Avanza. Caca berteriak histeris, berusaha minta pertolongan pada kendaraan yang melintas. Seorang ibu yang kebetulan lewat menghentikan mobilnya. Caca menangis, pakaiannya berlumuran darah. Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah, aduh, saya juga... Si ibu yang sempat merekam video segera menghubungi polisi dan berusaha menenangkan wanita itu. Tak lama, polisi tiba. Acik yang telah meninggal segera dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kepada polisi, Caca mengatakan mereka dirampok. Saat itu, dia dan suaminya, Acik, sedang dalam perjalanan pulang ke Arso. Acik menyetir mobil dan Caca tertidur di mobil. Saat Caca terbangun, dia melihat mobil berhenti dan 4 orang pria mengancam suaminya dengan menggunakan pisau. Keempat pria itu meminta barang-barang berharga, namun Acik menolak. Akibatnya, keempat pria itu marah dan menikam Acik berkali-kali dengan pisau. Caca berusaha menolong suaminya, namun sia-sia. Suaminya, Acik mengembuskan napas terakhirnya. Keempat pelaku segera kabur dengan mobil Avanza hitam dengan membawa tas milik Caca. Sungguh kasus perampokan yang sangat sadis. Kondisi Caca memprihatinkan. Dia stres, linglung, dan menangis terus-menerus. Tampak trauma dengan kejadian yang merenggut nyawa suaminya. Berita perampokan disertai pembunuhan itu segera viral. Rekaman video Caca menangis tersebar luas. Orang-orang mengutuk para pelaku. Sementara itu, polisi segera melakukan investigasi, terutama rute perjalanan yang ditempuh Caca dan Acik pada hari kejadian. Polisi berhasil memperoleh rekaman CCTV milik Apotek Kimia Farma. Dalam rekaman itu pada hari kejadian, tampak sebuah mobil Toyota Avanza hitam datang dan parkir di depan apotek, tak jauh dari mobil Honda Jazz merah milik Caca dan Acik. Mobil Avanza itu kemudian membuntuti mobil Jazz merah milik Caca dan Acik dari Mall Jayapura hingga ke TKP di kawasan Holtekam. Polisi pun melacak pemilik mobil Avanza itu. Namanya Rahman, tinggal di kawasan Arso 2. Saat ditanyai, Rahman menjelaskan kepada polisi bahwa ia menyewakan mobil tersebut seharga Rp300.000 kepada tetangganya yang kos, bernama Mahdi Merban, seorang warga Afghanistan. Namun, saat dicari, pria itu tidak berada di tempat kos. Polisi pun segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya di Bandara Sentani pada 3 Juli 2021, sekitar 1 minggu setelah kejadian. Saat itu, Mahdi tengah bersiap berangkat ke Jakarta melalui Surabaya. Dalam pemeriksaan, Mahdi mengaku bahwa otak di balik pembunuhan Acik adalah istrinya sendiri, yaitu Vergita Legina Helu alias Caca. Fakta ganjil pun mulai terungkap. Selain berstatus sebagai istri Acik, Caca ternyata juga merupakan kekasih Mahdi. Ada skandal asmara yang tersembunyi di balik kasus pembunuhan tersebut. Polisi segera bergerak dan menjemput Caca yang saat itu berada di Enrekang, Sulawesi Selatan, kampung halaman suaminya. Ia tengah menghadiri pemakaman sang suami. Keluarga Acik dan warga sekitar terkejut, bahkan ada yang menyoraki saat Caca dijemput polisi. Sebelumnya, semua orang bersimpati kepada Caca karena ia dianggap sebagai korban. Namun kini, pandangan itu berubah drastis. Ia dicibir karena dianggap hanya bersandiwara sebagai istri yang berduka. Setelah proses penyidikan, Caca dan Mahdi pun diseret ke meja hijau. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jayapura. Keduanya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Nasruddin alias Acik. Dalam persidangan, Caca menyatakan bahwa Mahdi lah yang bersalah, bukan dirinya. Ia mengklaim bahwa Mahdi yang merencanakan semuanya dan juga yang melakukan pembunuhan. Menurut pengakuannya, awalnya ia tidak benar-benar mencintai Mahdi. Hubungan tersebut hanya sekedar iseng untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tidak ia dapatkan dari suaminya yang menderita diabetes. Caca juga menyebut bahwa Mahdi adalah seorang pengangguran yang kerap meminta uang kepadanya. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, Mahdi disebut tidak segan mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka kepada Acik. Karena takut,
Caca mengaku terpaksa membiayai kebutuhan Mahdi sehari-hari dan menuruti semua keinginannya. Ia membayari sewa kos Mahdi di kawasan Arso 2 sebesar 3,5 juta rupiah per bulan, membelikannya sepeda motor, hingga membayar sewa mobil selama 2 bulan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan uang milik suaminya sendiri. Caca juga mengungkap bahwa Mahdi memiliki niat untuk membunuh Acik agar bisa menikahinya, menjadi warga negara Indonesia, dan mengambil alih usaha toko emas milik suaminya. Sejak Februari 2021, Mahdi disebut telah berulang kali menyampaikan rencana tersebut. Awalnya, ia ingin membunuh Acik dengan modus perampokan toko emas, namun rencana itu batal. Pada Maret 2021, Mahdi bahkan meminta Caca meracuni suaminya menggunakan obat kutu air dan obat jamur kaki. Tetapi upaya itu tidak pernah benar-benar dilakukan. Mahdi juga sempat meminta uang untuk membayar jasa dukun dengan tujuan yang sama. Namun, rencana itu kembali gagal. Menurut pengakuan Caca, pada Maret 2021, ia sempat memberikan sebilah pisau milik Acik kepada Mahdi dengan alasan untuk berjaga-jaga karena kawasan kos Mahdi tergolong sepi. Hubungan keduanya terus berlanjut hingga akhirnya mencapai puncaknya pada sebuah hari yang menentukan. Pada 28 Juni 2021, Caca dan Acik pergi ke dokter mata di Apotek Kimia Farma Jayapura dengan menggunakan mobil Honda Jazz merah milik mereka. Saat itu, Caca berkomunikasi dengan Mahdi dan membagikan lokasi mereka melalui pesan WhatsApp. Setelah dari dokter, mereka melanjutkan perjalanan ke Mall Jayapura untuk membeli keperluan bayi. Di waktu yang sama, Mahdi sudah berada di mall dan menghubungi Caca untuk bertemu di depan toilet. Dengan perasaan was-was, Caca menemui Mahdi dan memberinya uang sebesar 1 juta rupiah. Setelah itu, saat hendak pulang, Caca kembali menghubungi Mahdi melalui pesan dan memberitahu bahwa mereka akan pulang ke Arso sekitar pukul 9.30 malam. Ketika mereka melintas di dekat Jembatan Merah, kawasan Hall Tekam, tiba-tiba sebuah mobil Avanza hitam mencoba menghadang kendaraan mereka. Seorang pria turun dari mobil tersebut dengan mengenakan masker putih dan menghampiri Acik yang duduk di kursi pengemudi. "Saya dari kepolisian," kata pria itu sambil menunjukkan sesuatu dari dalam dompetnya. Ia menuduh bahwa di dalam mobil terdapat ganja, lalu memerintahkan Acik untuk keluar. Acik yang kebingungan membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada ganja di dalam mobilnya. Pria itu kembali berkata bahwa Acik diminta menunggu karena akan ada petugas polisi lain yang datang. Namun Acik tidak menghiraukannya dan kembali masuk ke dalam mobil. Saat itulah, tiba-tiba dari arah belakang, pria bermasker putih itu menikam Acik berkali-kali hingga tersungkur di dalam mobil. "Sudah, jangan," kata Caca dengan panik. Menurut pengakuannya, ia mengetahui bahwa pria bermasker itu adalah Mahdi karena mengenali tato di tangannya. Setelah menghabisi Acik, pria bermasker putih yang diduga Mahdi itu mengambil alih kemudi mobil Jazz dan memindahkan kendaraan tersebut lebih ke pinggir jalan. Ia kemudian mengancam Caca agar jika ada yang bertanya, ia harus mengatakan bahwa mereka dirampok oleh 4 pria yang kemudian membunuh Acik. Mahdi juga memerintahkan Caca untuk menghapus semua jejak komunikasi mereka di ponsel, termasuk SMS, DM, dan percakapan WhatsApp. Saat itu, menurut Caca, ia dalam keadaan kebingungan, namun tetap menuruti perintah tersebut karena takut. Setelah itu, Mahdi kabur menggunakan mobil Avanza sambil membawa tas milik Caca. Dalam keadaan panik, Caca segera menghubungi ibunya, Yeyen, dan mengatakan bahwa dirinya dan Acik telah dirampok. Ia juga meminta pertolongan kepada orang-orang yang melintas di jalan raya. Tak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian perkara dan membawa Acik ke rumah sakit. Demikian kesaksian Caca di persidangan. Lalu bagaimana dengan Mahdi Merban? Ia membantah seluruh kesaksian Caca. Mahdi menyatakan bahwa dirinya tidak membunuh Nasruddin alias Acik. Ia kemudian membeberkan versinya sendiri, mulai dari awal hubungan dengan Caca hingga terjadinya peristiwa tragis tersebut. Menurut Mahdi, semuanya bermula saat ia pertama kali berkenalan dengan Caca di acara ulang tahun kakaknya, Rajab Ali. Saat itu, Caca mengaku sebagai wanita lajang. Mereka kemudian mulai berpacaran pada Januari 2021. Sering bertemu dan menjalani hubungan intim berkali-kali. Bahkan menurut Mahdi, Caca sempat menunjukkan KTP yang berstatus belum menikah. Pada Februari 2021, saat mereka berduaan di sebuah hotel, Caca mulai menceritakan kisah hidupnya yang kelam dan penuh bahaya. Ia mengaku berasal dari keluarga kaya,
namun memiliki ayah yang merupakan penjudi berat. Ayahnya disebut sering berjudi di Surabaya dan Hong Kong. Ketika Caca masih berusia sekitar 14 hingga 15 tahun, sang ayah mengalami kekalahan besar hingga mencapai 90 miliar rupiah. Ia tidak mampu melunasi utang tersebut kepada pihak-pihak yang disebut sebagai mafia. Akhirnya, seluruh aset keluarga dijual, menyisakan satu toko emas yang kemudian diwariskan kepada Caca. Namun, utang tersebut tetap tidak terselesaikan. Menurut pengakuan itu, sang ayah kemudian menjual Caca kepada seorang pria bernama Nasruddin alias Acik dengan harga 16 miliar rupiah. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Ayah Caca disebut akhirnya dibunuh oleh pihak yang menagih utang tersebut. Sejak saat itu, Caca hidup dalam ketakutan dan merasa dirinya menjadi target berikutnya. Ia dan Acik pun berpindah-pindah tempat hingga akhirnya menetap di Papua. Karena latar belakang tersebut, Caca mengaku khawatir Mahdi akan meninggalkannya. Namun Mahdi mengatakan bahwa ia tidak akan pergi. Ia berjanji akan tetap bersama Caca selama tidak dikhianati. Bahkan, Mahdi sempat mengajak Caca untuk pindah ke negara lain. Namun, Caca menolak karena usaha toko emasnya berada di Indonesia dan telah berkembang pesat. Pada Maret 2021, menurut Mahdi, mereka kembali bertemu di sebuah hotel. Saat itu, Caca mengatakan bahwa orang-orang yang mengejarnya sudah berada di Papua. Ia khawatir jika hubungan mereka diketahui, Mahdi juga akan menjadi sasaran. Karena itu, Caca meminta Mahdi untuk pindah kos ke kawasan Arso II agar lebih dekat dengannya. Kebetulan saat itu, kakak Mahdi sudah meninggalkan Papua. Caca bahkan membelikan Mahdi sepeda motor sebagai hadiah ulang tahun dan menyewakan mobil untuknya selama 2 bulan. Ia juga beberapa kali mengunjungi kos Mahdi. Di tempat itulah, menurut Mahdi, Caca mulai menyampaikan rencana besarnya. Ia ingin membunuh seseorang, meskipun saat itu Mahdi belum mengetahui siapa target yang dimaksud. Suatu hari, saat mereka melintas di depan sebuah rumah, Mahdi melihat seorang pria dan bertanya siapa orang tersebut. Caca menjawab bahwa pria itu adalah Acik, orang yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa pria itulah yang telah membelinya dari ayahnya. Dari situlah, Mahdi mengaku baru mengetahui bahwa target yang ingin dibunuh oleh Caca adalah Acik. Menurut Mahdi, Caca hanya menganggap Acik sebagai suami di atas kertas. Di depan keluarga, ia bersikap sebagai istri, namun di hadapan orang lain, ia mengaku masih lajang dan menyebut Acik hanya sebagai rekan kerja di toko emas. Kepada Mahdi, Caca sering mengeluh tentang hidupnya dan menyatakan keinginannya agar Acik mati. Menurut pengakuan Mahdi, alasan Caca membenci Acik karena pria itu kerap menghina dirinya dengan kata-kata kasar, seperti menyebutnya anjing dan cewek bayaran. Pada April 2021, Caca bahkan memberikan sebilah pisau milik Acik kepada Mahdi dengan alasan untuk berjaga-jaga. Saat itu, Caca mengatakan bahwa hubungan mereka sepertinya sudah mulai terendus. Sejak saat itu, Caca semakin sering membahas rencana untuk membunuh Acik dan meminta Mahdi untuk ikut terlibat. Berbagai rencana sempat disusun, mulai dari membuat skenario perampokan palsu di toko emas, meracuni Acik dengan obat jamur kaki dan obat kutu air, hingga menggunakan jasa dukun. Namun, semua rencana tersebut tidak pernah benar-benar terlaksana. Mendengar keinginan Caca yang begitu kuat untuk menghabisi Acik, Mahdi mulai merasa cemas. Ia bahkan beberapa kali menghubungi orang tuanya dan mengaku tidak nyaman tinggal di Papua. Orang tua Mahdi menyarankan agar ia pergi ke Jakarta, pindah ke negara lain, atau kembali ke Afghanistan. Ketika Mahdi menyampaikan hal itu kepada Caca, wanita tersebut marah besar. Caca melarang Mahdi pergi kemanapun karena ia sudah mengetahui rencana pembunuhan yang disusunnya. Ia bahkan mengancam akan membunuh Mahdi jika mencoba meninggalkannya, dengan alasan memiliki banyak kenalan yang bisa melakukannya. Mahdi semakin ketakutan, terlebih karena ia berada sendirian di Papua tanpa keluarga. Ia kemudian berusaha menjauh dari Caca, bahkan mulai menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal itu akhirnya diketahui oleh Caca. Wanita itu langsung menghubungi Mahdi dan menanyakan kebenaran hubungan tersebut. Mahdi mengakuinya dan mengatakan bahwa ia sudah bosan serta ingin mengakhiri hubungan mereka. Mendengar hal itu, Caca marah dan mengancam akan menyita semua barang yang pernah ia berikan kepada Mahdi. Mahdi menanggapi dengan santai dan menantangnya untuk mengambil semuanya. Tidak lama kemudian, menurut Mahdi, ibu Caca, Yeyen,
ikut menghubunginya melalui WhatsApp. Yeyen mengamuk dan menegaskan bahwa selama ini kehidupan Mahdi di Papua dibiayai oleh Caca, termasuk biaya kos. Dalam pesannya, Yeyen bahkan mengancam akan menghancurkan hidup Mahdi dan keluarganya. Mahdi yang ketakutan langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Ia juga meminta waktu untuk memperbaiki hubungannya dengan Caca. Setelah kejadian itu, Mahdi dan Caca kembali bertemu di sebuah kafe. Di sana, Mahdi meminta maaf, namun amarah Caca tampaknya belum sepenuhnya reda. Caca sempat mengatakan bahwa mereka sebaiknya berpisah. Sebenarnya, Mahdi tidak keberatan jika hubungan itu berakhir, namun ia khawatir hidupnya di Papua akan menjadi sulit. Saat itu, Mahdi melepas cincin emas pemberian Caca dan meletakkannya di atas meja. Ia berkata bahwa terkadang orang berpisah bukan karena keinginan, tetapi karena takdir. Mendengar hal itu, hati Caca luluh. Caca kemudian mengatakan bahwa ia sangat mencintai Mahdi. Mahdi pun membalas perasaan tersebut. Namun, Caca menegaskan bahwa meskipun ia bisa memaafkan, Mahdi harus berkomitmen dan tidak boleh berselingkuh lagi. Ia juga mengingatkan bahwa rencana yang pernah mereka bahas tetap harus dijalankan. Mendengar itu, Mahdi menangis karena takut terlibat lebih jauh dalam rencana tersebut. Mahdi mencoba meyakinkan Caca untuk tidak membunuh suaminya. Ia mengatakan bahwa mereka masih muda dan memiliki masa depan panjang. Namun, Caca tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa rencana itu sudah terlalu lama dipikirkan dan harus segera dilaksanakan. Bahkan, ia meminta Mahdi untuk membantu menghilangkan barang bukti setelah kejadian. Mahdi kemudian menanyakan di mana rencana tersebut akan dilakukan. Caca menjawab bahwa ia akan terus memberi kabar dan Mahdi harus siap datang kapan saja. Ia juga menegaskan bahwa ini bukan permainan dan Mahdi tidak boleh melupakan apa yang telah mereka rencanakan. Dalam keadaan tertekan, Mahdi akhirnya menurut. Semua itu, menurutnya, menjadi awal dari peristiwa yang akan terjadi. Pada 28 Juni 2021, sekitar pukul 11.00 pagi, Mahdi dan Caca melakukan video call untuk membahas rencana tersebut. Caca mengatakan bahwa dirinya dan Acik akan pergi ke dokter mata di kota Jayapura. Ia sengaja memperlambat kepulangan agar rencana bisa dilakukan pada malam hari. Caca meminta Mahdi untuk bersiap dan menunggu kabar darinya. Pada pukul 5.00 sore, Caca kembali menghubungi Mahdi melalui video call. Ia mengatakan bahwa semua sudah siap dan lokasi eksekusi akan dilakukan di Jalan Jembatan Merah. Mahdi kemudian menyewa mobil Avanza hitam milik tetangganya seharga Rp300.000. Ia berangkat dengan membawa pisau pemberian Caca dan mengenakan masker putih. Melalui pesan WhatsApp, Caca mengirimkan lokasi mereka di Apotek Kimia Farma Jayapura. Mahdi kemudian menuju lokasi tersebut sambil menghabiskan 1 kaleng bir di dalam mobil. Setelah itu, ia menghubungi Caca dan mengatakan akan langsung menuju Mall Jayapura. Caca menyetujuinya. Ketika Caca dan Acik tiba di mall, tanpa sepengetahuan Acik, Caca menemui Mahdi di depan toilet. Ia memberikan uang sebesar Rp1 juta kepada Mahdi. Pada saat itulah, menurut pengakuan Mahdi, Caca meminta pisau yang sebelumnya ia berikan untuk dikembalikan. Mahdi pun menyerahkan kembali pisau tersebut kepada Caca. Ketika Caca dan Acik pulang menuju ruko mereka, Mahdi membuntuti dari belakang. Di kawasan Holtekam, ia kembali menenggak 1 kaleng bir. Tak lama kemudian, Mahdi melihat mobil Honda Jazz merah berhenti. Ia pun turun dari mobil dan menghampiri kendaraan tersebut. Saat itulah ia terkejut melihat Acik sudah tersungkur di pangkuan Caca, tewas bersimbah darah. Caca langsung memberikan tasnya dan menyuruh Mahdi untuk mengambilnya. Wanita itu juga memberi sejumlah perintah dengan cepat. Ia meminta Mahdi untuk tidak mencarinya, sampai ia yang menghubungi terlebih dahulu. Tas tersebut harus dibakar, pisau dibuang ke laut, dan semua komunikasi harus dihapus. Bahkan, Mahdi juga diminta mengganti kartu SIM di ponselnya. Mahdi menuruti semua perintah itu. Ia segera mengambil tas dan pisau, lalu kembali ke kosnya. Di sana, ia mencuci pisau tersebut dan membungkusnya dengan kantong plastik. Kemudian, ia membawa tas dan pisau itu dengan sepeda motor. Pada tengah malam, ia berhenti di sebuah kios yang sedang membakar sampah. Di tempat itu,
Mahdi melemparkan tas milik Caca ke dalam api. Setelah itu, ia membuang pisau yang telah dibungkus plastik di kawasan Buchan Entrop. Ia juga membuang celana yang dikenakannya saat kejadian. Sementara itu, kaos yang ia pakai dibakar hingga habis. Semua dilakukan untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, Mahdi menemui temannya, Juan Misa. Ia mengatakan bahwa saat kejadian, berdasarkan hasil tes, dirinya sebenarnya sedang terinfeksi COVID-19 dan seharusnya menjalani isolasi mandiri. Namun, karena desakan Caca, ia tetap terlibat dalam rencana tersebut. Mahdi juga mengaku tidak mungkin membunuh Acik karena saat itu kondisinya sedang lemah dan sakit. Selain itu, Mahdi menegaskan bahwa sejak mengetahui Caca telah bersuami, ia sebenarnya ingin mengakhiri hubungan tersebut. Namun, ia merasa takut karena ancaman dari Caca. Ia mengaku sudah mengetahui rencana jahat Caca terhadap Acik. Mahdi juga menyebut bahwa hubungan mereka diketahui oleh Yeyen, adik-adik Caca, serta beberapa teman mereka. Beberapa nama yang disebut antara lain Sumarni alias Ami, serta teman Mahdi sendiri, Dedi dan Juan Misa. Berbeda dengan pernyataan Caca yang menyebut Mahdi sebagai pengangguran yang sering meminta uang, Mahdi membantah hal tersebut. Ia mengaku bekerja di kafe milik kakaknya. Bahkan, menurutnya, ia tidak pernah meminta uang kepada Caca. Mahdi justru mengklaim bahwa Caca sering memberinya uang tanpa diminta. Ia juga mengatakan bahwa dirinya pernah memberikan uang sebesar $20.000 Amerika Serikat atau sekitar 300 juta rupiah kepada Caca untuk disimpan. Alasannya, menurut Caca, kawasan Papua tidak aman. Namun hingga saat ini, uang tersebut tidak pernah dikembalikan. Demikianlah, kedua kekasih itu saling menyalahkan di persidangan. Caca menyatakan bahwa Mahdi adalah dalang utama dan pelaku yang menikam Acik. Ia mengaku hanya menuruti karena takut terhadap ancaman Mahdi. Sementara itu, Mahdi menyebut bahwa dalang sebenarnya adalah Caca. Ia mengaku hanya terpaksa mengikuti rencana tersebut karena diancam akan dibunuh. Mahdi juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang sebenarnya membunuh Acik. Menurutnya, saat ia tiba di mobil, Acik sudah dalam keadaan tewas bersimbah darah. Ia hanya menjalankan perintah untuk menghilangkan barang bukti, seperti tas dan pisau. Dari sini, muncul berbagai kejanggalan dalam pengakuan Caca. Pertama, Caca mengaku takut pada Mahdi karena sering diancam dan dimintai uang. Namun di sisi lain, ia justru terlihat sangat perhatian kepada Mahdi. Bahkan, ia sempat memberikan pisau milik Acik kepada Mahdi dengan alasan untuk berjaga-jaga. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Kedua, saat kejadian penikaman, Caca mengaku berkata, "Sudah, jangan." Kalimat ini terasa janggal. Jika ia tidak mengetahui rencana pembunuhan, seharusnya ia akan panik dan berteriak meminta tolong. Namun kata-kata tersebut justru terkesan seperti mengetahui situasi dan meminta pelaku menghentikan aksinya karena sudah cukup. Ketiga, Caca menyebut bahwa Mahdi yang memindahkan mobil ke pinggir jalan setelah kejadian. Namun, sidik jari yang ditemukan di dekat setir mobil justru milik Caca, bukan Mahdi. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam keterangannya. Dari berbagai fakta tersebut, muncul pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan ini. Pihak keluarga Acik bersaksi bahwa Caca telah berkali-kali berselingkuh dengan beberapa pria. Perselingkuhan itu bahkan sempat terungkap hingga Caca pernah kabur ke kampung halamannya di Jawa. Namun, berkali-kali pula ia dimaafkan oleh sang suami, Acik. Terungkap pula bahwa Caca kerap berbohong tentang statusnya kepada laki-laki lain. Kepada Mahdi dan Rajab Ali, Caca mengaku sebagai wanita lajang. Bahkan, ia sempat menunjukkan KTP kepada Mahdi dengan status tidak kawin. Fakta lain yang mencuat, Caca ternyata memiliki 2 KTP. Satu berstatus kawin dan satu lagi berstatus tidak kawin. Semua teman Mahdi yang mengenal Caca juga mengira bahwa wanita itu masih lajang. Tidak ada yang mengetahui bahwa ia sebenarnya telah bersuami. Sementara itu, pengakuan Mahdi yang menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan mulai diragukan. Seorang saksi bernama Juan Misa yang merupakan teman Mahdi memberikan kesaksian berbeda. Ia mengatakan bahwa setelah kejadian, Mahdi datang menemuinya dan mengaku baru saja membunuh Acik, suami Caca. Juan juga melihat bekas darah yang telah mengering di mobil Avanza yang digunakan Mahdi.
Mahdi bahkan meminta bantuan Juan untuk membersihkan bercak darah tersebut. Namun, karena takut, Juan menolak. Selain itu, Juan mengaku bahwa Mahdi sempat menunjukkan sebuah dompet merah dan mengatakan bahwa itu milik Acik. Mahdi juga menyebut bahwa dirinya telah membuang pisau, membakar tas milik Caca, serta membuang celana dan membakar kaos yang dikenakannya saat kejadian. Vonis terhadap Caca dan Mahdi dijatuhkan pada April 2022 oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Acik. Mereka dianggap bersekongkol untuk menghabisi Acik agar dapat bersama dan menguasai harta miliknya. Mahdi Merban dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut hukuman penjara seumur hidup. Keluarga Acik yang hadir di persidangan pun marah dan tidak menerima putusan tersebut. Mereka merasa hukuman 20 tahun terlalu ringan dan menuntut hukuman seumur hidup bagi Mahdi. Sementara itu, Vergita Legina Helu alias Caca dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hal-hal yang memberatkan Caca antara lain karena perannya yang sangat besar dalam kasus ini. Ia terbukti memberikan pisau kepada Mahdi dan memerintahkan untuk membuang barang bukti. Sejak awal, Caca juga aktif memberikan informasi mengenai pergerakannya bersama Acik melalui pesan WhatsApp. Hal itu memudahkan Mahdi untuk mengikuti dan menjalankan aksinya. Hakim menilai perbuatan Caca sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Padahal, Acik adalah suami sah yang seharusnya dilindungi. Namun, karena cintanya kepada Mahdi, semua berujung pada tragedi. Hal yang meringankan Caca adalah karena ia belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki seorang anak yang masih kecil. Di sisi lain, terdapat hal yang patut dipertanyakan dari pengakuan Mahdi. Ia mengatakan bahwa sejak mengetahui Caca telah bersuami pada Mei 2021, ia berniat untuk menjauh dan mengakhiri hubungan. Namun kenyataannya, ia masih sering bertemu dengan Caca. Bahkan, ada fakta lain yang justru menunjukkan sebaliknya. Pada 13 Juni 2021, Mahdi diketahui membuat tato di lengannya. Tato tersebut bertuliskan ungkapan cinta yang ditujukan kepada Caca. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, jika ia benar ingin menjauh, mengapa justru mengabadikan perasaannya secara permanen? Fakta ini memperlihatkan bahwa hubungan mereka justru semakin dalam. Kejadian pembuatan tato itu secara kebetulan diketahui oleh seorang wartawan bernama Nandi Tio Effendi dari Tribun Papua. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 2 minggu sebelum pembunuhan Acik. Saat itu, wartawan tersebut berada di Sutijah Cafe, kawasan Pantai Holtekam, Jayapura. Ia melihat seorang pria asing sedang membuat tato. Pria itu mengaku sebagai warga negara Afghanistan yang berada di Papua untuk urusan bisnis. Saat ditanya apakah proses tato itu menyakitkan, pria tersebut menjawab bahwa ia pernah merasakan sakit yang jauh lebih besar. Ia juga menjelaskan bahwa tato tersebut adalah bentuk cintanya kepada sang kekasih. Tulisan tato itu berbunyi, "You're all mine now, and I never let you go, VLH." Kalimat itu berarti, kini kau adalah milikku, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Inisial VLH merujuk pada nama Vergita Legina Helu atau Caca, dan pria itu tidak lain adalah Mahdi Merban. Demikianlah kisah yang penuh intrik, kebohongan, dan emosi yang saling bertabrakan. Sebuah cerita tentang cinta yang berubah menjadi pengkhianatan, dan keputusan-keputusan yang membawa semuanya menuju tragedi. Di satu sisi, Caca menyebut Mahdi sebagai pelaku utama. Di sisi lain, Mahdi justru menuding Caca sebagai dalang di balik semuanya. Dua versi cerita, dua pengakuan yang saling bertolak belakang, dan fakta-fakta yang justru semakin membingungkan. Menurut kamu, siapa yang sebenarnya berkata jujur? Caca atau Mahdi?